Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nurrahma. Hari ini saya akan menyampaikan materi untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman C++. Jadi selama satu semester ini kita akan belajar tentang dasar algoritma, ya. Terus kemudian nanti kita juga akan praktikum. Nah, ini nanti kita lihat di perencanaan perkuliahannya seperti apa. Oke, untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman C++, di sini kita eh, ingin mencapai capaian pembelajarannya, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami prosedur algoritma dalam proses memecahkan masalah gitu. Jadi kita nanti awalnya akan belajar dasar-dasar dulu, apa itu algoritma yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti penerapan algoritma dalam memecahkan permasalahan atau permasalahan pemrograman, ya. Terus kemudian capaian pembelajaran yang kedua adalah mampu memahami dan mempraktekkan konstruksi atau struktur dasar algoritma dalam pemrograman gitu. Jadi setelah kita belajar bagaimana memahami prosedur dari algoritma, kita juga bisa mempraktekkan struktur dasar atau menggunakan struktur dasar algoritma di dalam pemrograman C++. Dan capaian pembelajaran yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami struktur program dan proses dalam pemrograman C++ gitu. Jadi nanti kita akan belajar, ya, mulai dari membuat file baru, kemudian bagaimana proses compile, dan kemudian bagaimana kita memperbaiki kesalahan gitu dalam proses pemrograman di C++. Berikutnya, ini adalah rencana pertemuan perkuliahan yang akan kita lalui dalam satu semester ini. Yang pertemuan pertama, ya, dari 1 yang ke 6, ini nanti penyampaian materi-materi. Kemudian di pertemuan ke-7 kita akan ada kuis atau review materi gitu, ya, mengulang materi 1 sampai ke 6. Nanti di pertemuan yang ke-8 kita UTS, ya, materinya materi 1 sampai ke 6. Terus kemudian di tatap muka ke-9 sampai ke-14 ini kita materi lagi. Nah, ini mungkin di pertemuan atau tatap muka 9 sampai 14 kita akan belajar pemrograman C++-nya. Nah, kemudian di tatap muka ke-15 kita ada kuis lagi atau review materi dari pertemuan atau tatap muka 9 sampai 14 sebelum ke tatap muka terakhir, yaitu ke-16 kita UAS atau ujian akhir. Nah, untuk kontrak perkuliahan, ya, di mata kuliah algoritma dan pemrograman C++ ini saya akan mengambil nilai, ya, kumulatif nilainya itu diambil dari absensi dan kuisnya, itu 10%, tugasnya 20%, kemudian nanti dari nilai UTS 30%, dan dari UAS itu adalah 40%. Nah, ini adalah pustaka atau buku pustaka yang saya gunakan selama pembelajaran algoritma dan pemrograman C++. Jadi saya berharap mahasiswa mempunyai salah satu dari keempat buku ini yang menjadi referensi gitu. Nah, ini akan sangat membantu bagi mahasiswa untuk memperkaya pengetahuan, dan biasanya kalau buku-buku pemrograman itu akan ada banyak contoh-contoh program yang bisa mahasiswa jadikan sebagai latihan gitu, ya, sehingga nanti akan bisa mempermudah mahasiswa dalam memahami atau menguasai, setidaknya meraih capaian belajar dari algoritma dan pemrograman. Oke, sebagai definisi awal, algoritma itu adalah sekumpulan langkah-langkah terbatas untuk mencari solusi dari satu masalah gitu, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita pun terbiasa berpikir secara algoritmik gitu, ya. Hanya saja mungkin kita tidak menyadari bahwa
proses yang kita lakukan dalam memecahkan masalah itu adalah proses algoritma gitu ya. Nah, algoritma itu sendiri berasal dari kata algoris dan ritmis yang pada awalnya diperkenalkan oleh seorang ahli matematika muslim yang bernama Al-Khawarizmi. Nah, si ahli matematika ini atau Al-Khawarizmi ini adalah seorang penemu matematika muslim yang dikenal sebagai bapaknya aljabar gitu ya. Kemudian algoritma itu sendiri adalah atau merupakan deskripsi dari pelaksanaan satu proses gitu. Jadi misalnya Anda ingin melakukan sesuatu hal gitu ya, mahasiswa ingin melakukan suatu hal gitu. Ini kan biasanya kalau ditanya ini caranya gimana gitu kan. Itu pasti kan kita akan ada atau menjelaskan cara-caranya atau prosesnya gitu ya, sehingga dicapai satu tujuan. Kemudian algoritma juga tersusun dari sederetan langkah atau instruksi yang logis gitu. Jadi urutan langkahnya memang harus logis gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak logis bukan algoritma namanya. Kemudian yang ketiga adalah tiap instruksi itu mengerjakan satu tindakan atau aksi. Dan yang keempat, bila satu aksi dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang bersesuaian dengan aksi itu dikerjakan oleh pemroses gitu. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, ini untuk struktur dasar algoritma itu ada 3 struktur dasar. Yang pertama adalah runtunan atau sequence gitu. Jadi ada satu algoritma yang dilakukan atau prosesnya dilakukan secara berurutan gitu ya. Jadi misalnya algoritma memulai satu MS Office gitu, misalnya Word gitu. Algoritmanya adalah itu. Nah, urutan langkahnya kan biasanya kita menyalakan komputer atau laptop gitu ya. Terus kemudian kita mencari perangkat atau aplikasi MS Office-nya, terus kemudian kita pilih aplikasi pengolah katanya atau Word gitu dan seterusnya. Kemudian konstruksi dasar yang kedua itu adalah pemilihan atau selection gitu. Jadi dalam satu algoritma itu akan ditemukan satu struktur dasar yang merupakan pilihan gitu. Jadi misalnya jika dia jika saya punya uang 100.000 gitu ya, maka saya akan beli misalnya kemeja gitu. Seandainya atau jika saya mempunyai uang 50.000, maka saya akan membeli katakanlah misalnya sepatu gitu. Nah, ini jika maka gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pengulangan atau repetition gitu. Jadi dalam struktur algoritma itu akan ditemukan satu algoritma yang selalu berulang-ulang gitu. Jadi berapa kali pengulangan itu dilakukan gitu. Nah, nanti ditentukan dalam sebuah struktur repetition atau pengulangan. Nah, ini contoh algoritma dalam urutan langkah memasak mie instan gitu ya. Tadi kan dijelaskan bahwa algoritma itu merupakan deskripsi gitu ya, deskripsi dari satu proses. Nah, ini tujuannya dari mie instan ini adalah menghasilkan sepiring gitu ya, sepiring mie goreng gitu yang siap untuk disantap gitu. Nah, ini karena kondisi awalnya adalah mie-nya ini berbentuk kering, terus kemudian bumbunya juga terpisah gitu. Sehingga untuk menghasilkan mie goreng yang enak dimakan, maka dia perlu direbus dulu gitu. Nah, ini ada cara memasak. Kemudian berapa takarannya gitu ya, takaran airnya mungkin untuk merebus, terus kemudian langkah-langkahnya gitu ya, didihkan air, kemudian masukkan minyak, tuang bumbu di atas piring. Jika minyak sudah cukup empuknya, terus kemudian dicampurkan ke bumbunya dan mie goreng siap untuk disajikan gitu. Jadi dalam sebuah algoritma ada satu tujuan yang ingin dicapai gitu ya, kemudian ada satu kondisi awal, kemudian ada proses-prosesnya gitu.
Nah, ini coba kita lihat dengan contoh lagi, algoritma tukar isi gelas gitu. Jadi diberikan 2 buah gelas berisi berisi air ya, A dan B. Nah, si gelas A ini berisi air berwarna merah dan gelas B berisi air berwarna biru. Nah, bagaimana caranya gitu ya, sehingga isi dari gelas A itu berpindah ke gelas B dan isi dari gelas B itu berpindah ke gelas A. Kita lihat algoritmanya. Nah, ini yang pertama, urutan langkahnya itu harus terdefinisi dan logis ya, tadi secara deskripsi tentang algoritma. Yang pertama adalah tuangkan air dari gelas A ke dalam gelas C. Nah, ini dibutuhkan 1 gelas kosong gitu ya untuk sebagai transfer sementara dari isi kedua gelas yang sudah didefinisikan di awal gitu. Jadi langkah pertamanya adalah kita menyediakan satu wadah kosong dulu nih gitu untuk memindahkan salah satu isi dari gelas A atau gelas B. Kemudian kita tentukan langkahnya atau urutan langkahnya. Yang pertama adalah tuangkan air dari gelas A ke dalam gelas C. Jadi isi dari gelas A-nya dituangkan ke gelas C. Kemudian kondisinya sekarang gelas A itu kosong dan gelas C berisi air berwarna merah gitu ya. Kemudian langkah keduanya adalah tuangkan air dari gelas B ke gelas A. Nah, langkah selanjutnya karena tadi gelas A-nya udah kosong, maka kita pindahkan gelas B-nya ke dalam gelas A gitu. Sekarang karena sudah dipindahkan isi dari gelas B ke gelas A, maka gelas A akan berisi air biru, sedangkan yang gelas B menjadi kosong karena tadi isinya sudah dituang ke gelas A. Jadi yang berisi sekarang adalah gelas A yang berwarna biru, gelas B kosong, dan gelas C-nya berisi air berwarna merah. Kemudian langkah yang ketiganya adalah tuangkan air dari gelas C ke dalam gelas B, gitu ya. Jadi kemudian tadi kan gelas B-nya kosong, maka dia diisi dengan air yang berada di gelas C. Nah, ini adalah kondisi terakhir pemindahan isi dari gelas A yang tadinya awalnya berwarna merah, kemudian menjadi biru, dan isi dari gelas B yang awalnya berwarna biru, kemudian menjadi berwarna merah. Oke, nah penyajian algoritma itu ada 2 bentuk. Yang pertama adalah pseudocode dan flowchart. Nah, ini untuk pseudocode sendiri adalah teknik penulisan algoritma seperti struktur bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang sering disebut dengan outline program. Nanti kita belajar contoh penggunaan atau penyajian algoritma dengan pseudocode. Kemudian yang kedua adalah flowchart. Jadi ini adalah teknik visual menggunakan simbol-simbol gambar yang dihubungkan dengan tanda panah sebagai penanda alur sebuah proses gitu. Nanti kita lihat simbol-simbol apa saja dalam flowchart gitu yang bisa kita gunakan dalam menggambarkan sebuah algoritma. Nah, ini adalah penyajian algoritma. Kita bisa bandingkan algoritmanya dengan pseudocode-nya. Jadi algoritmanya adalah masukan panjang. Di pseudocode-nya adalah input panjang. Panjang itu adalah nama sebuah variabel. Kemudian masukan lebar. Di pseudocode kita sebut dengan atau kita tuliskan dengan input lebar gitu karena nilai yang disimpan dalam variabel lebar gitu ya. Kemudian nilai luas adalah panjang kali lebar, maka dituliskan dalam pseudocode-nya adalah luas sama dengan kita membaca tanda panah di sini dengan sama dengan panjang kali lebar. Kemudian tampilkan luasnya di pseudocode-nya adalah print atau cetak luas. Nah, ini penyajian algoritma dengan flowchart gitu. Jadi di sini ada simbol flowchart yang kita gunakan dalam penyajian algoritma tergantung tergantung proses apa yang dikenai gitu ya, atau simbol apa yang bisa mewakili dari proses sebuah algoritma gitu. Jadi di sini ada kita sebutnya sebagai terminator ya. Terminator ini menyatakan mulai dan selesai. Nah, di sini simbolnya sama nih, mulai dan selesai. Kemudian ada bentuk seperti jajaran genjang gitu ya. Nah, ini menyatakan input atau output. Nah, ini bentuk gambarnya juga sama atau bentuk simbol
simbol dari flowchartnya juga sama ya. Jadi untuk menyatakan input output kita menggunakan bentuk atau bangun seperti jajaran genjang. Nah, untuk prosesnya sendiri kita menggunakan persegi panjang gitu ya. Jadi luas sama dengan panjang kali lebar itu dinyatakan dengan simbol persegi panjang gitu. Jadi di sini tadi kan inputnya adalah panjang dan lebar gitu, maka setelah kita mulai proses flowchartnya, kemudian kita berikan panah. Nah, ini tanda panah penting ya. Jadi arah panahnya itu perlu untuk digambarkan, bukan cuma sekedar garis saja gitu. Jadi ini untuk membantu atau mengguide gitu ya orang yang membaca flowchart yang kita buat gitu, arah panahnya kemana gitu. Nah, ini dari mulai kemudian kita melakukan proses input nilai dari panjang dan input dari nilai lebar. Nah, nilai yang disimpan dalam variabel panjang dan nilai yang disimpan dalam variabel lebar itu akan diproses dengan proses perkalian. Nah, nanti nilainya akan disimpan dalam variabel luas gitu. Kemudian yang menjadi output adalah luas. Luas di sini bukan tulisan luasnya ya yang akan ditampilkan gitu, tapi nilai yang disimpan dalam variabel luasnya. Oke, kemudian jika sudah selesai maka kita nyatakan dalam flowchart ini bahwa proses di atas adalah sudah selesai. Nah, ini adalah simbol flowchart yang digunakan dalam penyajian algoritma. Di sini ada simbol prosesnya ya, tadi disebutkan bahwa menggunakan persegi 4 panjang. Terus kemudian ini untuk input data dan output datanya menggunakan seperti bangun jajaran genjang. Kemudian ada bentuk lingkaran seperti ini menyambung di halaman yang sama gitu. Jadi kalau seandainya ada keterbatasan tempat gitu ya untuk menggambarkan flowchart gitu. Nah, itu bisa kita kita lanjutkan gitu ya. Nah, ini jangan lupa dikasih tanda penyambungnya gitu. Jadi nanti biar orang yang baca itu nggak kebingungan nih lanjutan flowchartnya kemana gitu ya. Karena harus ada tanda panahnya. Nah, biasanya ini ada diberikan penomoran gitu. Jadi misalnya lanjut ke nomor 1 gitu. Nah, ini dari sininya kita sebutkan 1 gitu. 1 terus kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini kalau menyambung ke halaman yang berbeda gitu, sehingga untuk bisa menyatakan bahwa ini sambungannya ke halaman yang sama atau ke halaman yang baru gitu. Nah, ini page connector ya istilahnya. Ini bentuknya berbeda. Nah, ini tanda panahnya atau arus prosesnya gitu ya. Terus kemudian ada simbol yang menyatakan keputusan, karena tadi di struktur dasarnya itu ada selection gitu ya, maka dalam simbol flowchartnya juga ada gitu ya simbol untuk memilih dari keputusan. Kemudian ini adalah simbol dokumen, ini adalah simbol direct data, ini adalah simbol stored data, dan ini adalah simbol terminator gitu yang selalu digunakan dalam penyajian algoritma dalam bentuk flowchart gitu, karena memang harus ada tanda start dan tanda end-nya gitu, harus ada tanda mulai dan akhirnya. Oke, terus kemudian di pembuatan flowchart itu tidak ada kaidah yang baku gitu. Nah, ini flowchart ini sendiri adalah gambaran hasil analisa dari satu masalah gitu. Jadi kita coba menganalisa sebuah masalah, kemudian kita merepresentasikannya dalam atau menyajikannya dalam bentuk gambar. Dalam hal ini kita wakilkan dengan flowchart gitu. Nah, flowchartnya ini sendiri dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan pemrogram lainnya gitu. Jadi tergantung alur logika yang dimiliki oleh programmer gitu ya. Kemudian secara garis besar ada 3 bagian utama, yaitu input, proses, dan output. Jadi yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa itu adalah dalam menganalisis sebuah masalah, mana yang menjadi inputnya, mana yang menjadi prosesnya, dan mana yang menjadi outputnya. Oke,
Oke, sampai sini ada yang mau ditanya tentang penyajian algoritma dalam pseudocode atau dalam flowchart. Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut lagi. Nah, ini algoritma itu bisa coba kita kita ambil gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu banyak gitu ya. Itu tadi di awal yang sudah saya sebutkan, seringkali kita nggak sadar bahwa yang kita lakukan mulai dari kita bangun tidur gitu sampai kita tidur lagi itu adalah rangkaian dari algoritma-algoritma yang kita lakukan saat kita kita akan melakukan sesuatu gitu. Jadi misalnya kita akan melakukan sesuatu, pasti kan kita ada tujuannya ya. Nah, untuk mencapai tujuan itu kita ada urutan langkah yang kita lakukan gitu. Nah, itu kita sudah melakukan proses atau kegiatan algoritma gitu. Nah, salah satu contoh algoritma yang bisa kita deskripsikan adalah mengirim surat kepada teman. Nah, ini kan pertama adalah kalau dulu mungkin atau kalau misalnya kita akan menuliskan surat gitu ya, misalnya berkorespondensinya dengan surat gitu. Nah, ini kita pertama kita tulis surat dalam kertas surat gitu. Atau sekarang kita bisa ganti menulis suratnya itu dengan menggunakan email gitu ya. Nah, itu kan udah ada form yang kosongnya gitu ya. Kemudian ambil amplop surat gitu karena perlu dikirimkan gitu. Kalau sekarang mungkin udah tinggal dituliskan aja ya alamat emailnya apa gitu. Nah, itu udah langsung terkirim. Kemudian masukkan surat ke dalam amplop, tutup amplop menggunakan perekat. Nah, jika kita ingat alamat tersebut, maka kita tulis alamat dalam sampul suratnya. Gitu ya. Jika kita tidak ingat, mungkin kita bisa lihat buku alamat, kemudian tulis alamat pada sampul surat. Kemudian kita bisa tempelkan perangko surat dan bawa surat ke kantor pos untuk diposkan. Nah, ini adalah flowchart dari menulis surat. Gitu ya. Jadi tadi simbol persegi panjang itu adalah proses gitu. Jadi menulis surat itu adalah proses, mengambil amplop itu adalah proses, masukkan surat ke amplop itu juga proses. Kemudian kita lem amplopnya gitu, itu juga adalah proses. Kemudian kita ingat alamatnya atau enggak gitu ya. Nah, ini adalah pilihan gitu ya. Artinya kalau misalnya kita tidak ingat, maka kita perlu ngelihat di buku alamat gitu. Kalau misalnya kita ingat, berarti kita tinggal tuliskan di amplopnya. Kemudian menulis alamat di amplop itu juga merupakan proses. Nah, ini tempel perangko, kemudian kita poskan, nah selesai gitu. Nah, ini selesai sampai kita mengirimkan suratnya gitu ya. Bisa dipahami untuk penyajian algoritma, kita deskripsikan dulu gitu ya kegiatannya, kemudian kita coba representasikan dengan simbol-simbol flowchart gitu ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, ini misalnya kita ambil contoh algoritma menentukan bilangan. Persoalannya adalah menentukan apakah satu bilangan itu merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Yang pertama adalah masukkan sebuah bilangan sembarang ya. Jadi kita buat program untuk mengidentifikasi apakah bilangan yang dimasukkan itu, gitu ya, sembarang bilangan yang kita input itu bisa kita sebut itu adalah bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, kemudian dari sembarang bilangan yang kita input tadi, gitu ya, langkah keduanya adalah bagi bilangan tersebut dengan bilangan 2. Nah, kemudian langkah ketiganya, hitung sisa hasil bagi pada langkah kedua. Jadi langkah kedua ini apakah ada hasilnya atau enggak gitu. Jadi setelah dibagi bilangan tersebut dengan 2, ada sisanya enggak gitu ya. Kalau sisa hasil baginya sama dengan 0, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Tetapi bila sisa hasil bagi itu sama dengan 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Gitu ya. Jadi kita deskripsikan dulu persoalannya, kemudian
kita rinci langkah-langkah algoritma penyelesaiannya gitu ya. Baru kemudian tujuannya ini adalah menentukan sebuah bilangan itu genap atau ganjil. Nah, ini pseudocode-nya adalah input bilangan. Nah, ini kemudian bilangan tersebut gitu ya, mode bilangan. Mode itu adalah modulus atau sisa pembagian gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tuliskan mode bilangan, jadi yang dihasilkan atau nilai dari statement ini adalah sisa pembagian gitu ya, sisa pembagian dari sebuah bilangan. Kemudian yang ketiga adalah apakah sisanya itu sama dengan 0? Jika ya, maka cetak bilangan genapnya. Atau kita cetak hasil keterangannya itu adalah bilangan genap. Kemudian jika tidak, maka sisa dari ini ya, si mode ini tadi, sisa bilangannya atau sisa hasil pembagiannya. Sisa hasil pembagiannya jika tidak sama 0, maka cetak bilangan ganjil gitu. Nah, ini adalah penyajian algoritma dalam pseudocode. Kemudian ini adalah flowchart-nya gitu ya, penyajian flowchart-nya menentukan sebuah bilangan tadi ya, apakah dia genap ataukah ganjil. Nah, ini kita start, kita selalu menggunakan simbol terminator ini ya untuk menyatakan start dan end gitu ya. Mulai atau akhirnya penandaannya. Kemudian di sini kita gunakan simbol jajaran genjang ya. Untuk input outputnya, ini inputnya, ini outputnya. Nah, untuk inputnya kita input bilangan gitu ya. Input bilangan di sini adalah berapapun nilainya yang kita input itu akan disimpan dalam variabel bilangan. Kemudian nilai tadi yang kita simpan dalam variabel bilangan itu akan dihitung sisa baginya gitu ya. Apabila sisa baginya kita bagi 2. Nah, ini dilihat sini ya, ada patch connector gitu ya, karena ini berada di halaman yang sama, maka menggunakan patch connectornya berbentuk lingkaran kecil seperti ini. Kemudian kita kasih tanda gitu, A, berarti ini sambungan dari A. Nah, ini setelah dihitung sisa bagi antara bilangannya itu dengan 2, di sini diperiksa gitu, apakah sisanya itu sama dengan 0 gitu ya. Jika hasilnya sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap gitu, atau bisa kita cetak bilangan yang diinput adalah bilangan genap. Nah, jika sisa pembagiannya itu tidak sama dengan 0, apakah sisa sama dengan 0 hasilnya tidak gitu ya. Nah, ini kita cetak bilangan ganjil lalu kemudian N gitu. Oke, sampai sini ada yang perlu atau ada yang mau ditanyakan dari definisi algoritma atau dari penyajian algoritma dengan pseudocode atau menggunakan flowchart gitu ya. Jadi kesimpulannya algoritma itu adalah urutan langkah logis gitu ya yang kita definisikan untuk mencapai satu tujuan gitu ya. Jadi itu adalah satu definisi dari algoritma. Kemudian kesimpulan kedua adalah algoritma bisa disajikan dalam bentuk pseudocode gitu ya. Kemudian juga bisa disajikan dalam bentuk flowchart gitu. Nah, nanti bagaimana menyajikan algoritma ini dalam pemrograman C++ gitu. Maka kita akan menyesuaikan pemecahan masalahnya ini atau mencari algoritma dari pemecahan masalahnya ini dengan sintaks atau dengan aturan yang berlaku dengan sebuah bahasa pemrogramannya gitu. Karena kita menggunakan bahasa C++, maka kita sesuaikan atau menggunakan sintaks yang ada dalam C++ gitu. Nah, itu kesimpulan dari materi kita hari ini tentang algoritma, apa itu algoritma, kemudian struktur dasar algoritma, tadi ada 3 ya,
yaitu apa namanya, sequence gitu, dilakukan berurutan gitu ya. Contohnya tadi waktu algoritma menulis surat itu adalah struktur dasar yang sequence. Kemudian struktur yang kedua adalah selection ya, bentuknya seperti ini, selection gitu ya. Ini adalah sequence, selection. Nah, yang terakhir adalah repetition ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya selesaikan sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.